Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di wilayah Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di tepi Sungai Mahakam. Raja pertamanya adalah Kudungga. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui melalui Yupa. Yupa merupakan prasasti Mulawarman yang berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Pada Yupa tertulis kisah kedermawanan dan kearifan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berkuasa sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang sekarang bernama Kediri. Kerajaan Kediri adalah kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Jayabaya berhasil memperluas wilayahnya hingga sebagian Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan Kerajaan Kediri diketahui berdasarkan prasasti Mahaksubya, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini berkuasa dari tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit berpusat di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Keberhasilan ini didukung oleh Patih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang yang hebat. Patih Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yaitu Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Berikut adalah prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Sanjaya merupakan raja yang berhasil memperluas wilayahnya hingga daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram Hindu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang dipimpin dinasti Sanjata beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui melalui peninggalan sejarahnya, yaitu prasasti di Desa Canggal Kedu, 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahmana. 3 candi Wahana, yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa. 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, 224 candi Perwara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang terletak di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara berkuasa sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Jaya Singawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Ia berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun sungai Gomati. Ia juga menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk syukur. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciaruten bergambar telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai kaki Dewa Wisnu. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Bogor, memiliki tulisan dan 2 telapak kaki gajah. Prasasti Tugu ditemukan di Jakarta, menceritakan raja yang menyedekahkan 1000 ekor sapi. 2 arca Dewa Wisnu ditemukan di daerah Karawang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok sekitar tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari didirikan di Malang, Jawa Timur. Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan.
Hal ini diwujudkan dengan keberhasilannya memperluas wilayah hingga meliputi Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat melalui ekspedisi Pabali. Berikut peninggalan sejarah Kerajaan Singasari. Candi Singasari dibangun sebagai wujud memuliakan Kertanegara. Dua arca, dua rapala. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi di wilayah utara Jawa Tengah. Ratu Sima berhasil membawa kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Keberadaan kerajaan Kalingga diketahui melalui peninggalan sejarah berupa Prasasti Rahtaun, Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Bubra. Kerajaan Mataram Kuno Buddha. Dinasti Syailendra dengan Kerajaan Mataram Kuno dengan corak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah kekuasaan dinasti Syailendra, Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Dharma Tungga, wilayah kekuasaan meluas hingga semenanjung Malaka. Penggantinya Syailendra juga berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Tak hanya kekuasaan, namun kebudayaan juga berkembang termasuk membangun Candi Borobudur pada masa kepemimpinan Samaratungga. Sementara pada masa pemerintahan dinasti Isyana, oleh Mpu Sindok ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang disebut mempengaruhi kepindahan ini, antara lain meletusnya Gunung Merapi, perebutan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, hingga tidak adanya pelabuhan hingga ekonomi sulit berkembang. Berikut adalah daftar beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan kecil yang berpusat di Muara Takus, Riau. Kemudian dipindahkan ke muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Berikut keberhasilan yang dicapai oleh Kerajaan Sriwijaya. Luas wilayah meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, sebagian Jawa Barat, dan semenanjung Melayu. Armada laut yang kuat sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi negara maritim yang disegani oleh bangsa asing. Pusat perdagangan dan pelayaran dunia yang menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata. Pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya banyak didatangi oleh siswa dari negara lain. Para siswa datang untuk belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya di Indonesia.